Kembali saya menyampaikan saya langsung berdiri di Desa Siaga, Kecamatan Montrado, Kabupaten Bengkayang. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Desa Siaga terkait dengan aspek pembangunan yang ada di desa ini, infrastruktur yang ada di desa ini. Karena desa ini memang benar-benar tertinggal dari desa-desa yang lain, ya. Padahal ini cukup ramai masyarakatnya, namun bisa kita lihat sangat sederhana sekali. Nah, kita akan menyapa kepala desa yang ada di dalam. Mari kita sama-sama melihatnya. Nah, sekarang pemirsa, saya sudah berada di pintu kantor desa. Nah, demikian sederhananya kantor Desa Siaga. Nah, bisa ditunjukkan saat ini masyarakat sedang dilayani untuk pengurusan KK atau KTP. Nah, ini staf-stafnya yang sedang melayani masyarakat dengan baik. Inilah kantor Desa Siaga, Kecamatan Montrado, Kabupaten Bengkayang. Nah, di sebelah kanan saya memang para staf juga yang mereka sedang bertugas melayani masyarakat. Nah, bisa tampak di meja mereka. Nah, sekarang kita akan masuk ke ruang Pak Kades. Nah, inilah ruangan Pak Kades yang sangat sederhana. Mari kita masuk ke dalam. Ya, halo Pak Kades, selamat siang. Apa kabar Pak? Ya, kami dari Media Poros Indonesia ingin menyapa Bapak. Bapak, silakan duduk aja. Ya, kita akan berbincang-bincang tentang seputaran program-program Bapak, lalu seputaran terkait dengan infrastruktur, kemudian terkait dengan pengalokasian anggaran desa yang dipercayakan kepada Bapak. Baik, Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih kepada media, di mana pada hari ini sudah menyampaikan acara kami sebagai pemerintah Desa Siaga, nama saya Pak Desa Siaga, saya menyampaikan program kerja yang sudah saya laksanakan selama saya menjabat dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ini. 2021 ini pas juga terakhir masa jabatan saya, kira-kira Desember. Nah, yang pertama kami selaku pemerintah Desa Siaga melaksanakan pembangunan sesuai dengan aturan pemerintah yang ada. Tahun kami saat ini lagi berjalan untuk program kerja kami yang sudah kami laksanakan inovasi desa, salah satu yaitu lapangan bola yang ada di Desa Siaga ini. Kami membangun itu dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Nah, kenapa kita sekian lama? Karena itu adalah salah satu inovasi desa yang ada di Desa Siaga. Nah, kenapa kita membangun itu? Nah, karena kita untuk membuka lapangan, satu mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat Desa Siaga. Jadi kalau ada salah satu contoh lapangan bola ini, kan mereka bisa menjalankan aktivitasnya seperti desa olahraga. Kalau masyarakat kita tidak ada kegiatan, habis kegiatan ini langsung istirahat, berarti itu kan sangat-sangat memerlukan kita juga. Salah satu kita membangun inovasi desa ini, salah satu lapangan yang kita bangun ini dari tahun 2018 sampai tahun 2021 ini kita terus berjalan membangun. Kita supaya membuka mendapatkan PAD salah satu di desa kita. Nah, kenapa saya mau PAD? Orang dari luar, misalnya kita mengadakan yang Liga Open gitu, ada biasa kalau di Desa Siaga ini ada 4 kabupaten begitu, sampai 60-an tim yang mendaftarkan diri karena kami kemarin sudah melaksanakan itu sebelum COVID. Jadi PAD di Desa Siaga itu kalau kita mengadakan itu adalah bertambah. Salah satu pengusaha-pengusaha yang jual minuman, es, kopi itu mendapat bantuan dari situ. Nah, itu. Yang kedua, kita juga tetap menjalankan salah satu program kita dari 2019 yaitu 18, 19 sampai 2020 air bersih Pak. Dulu air bersih ini kita sangat-sangat yang memerlukan masyarakat Desa Siaga ini kan ada 665 kepala keluarga. Berapa? 665. 665 kepala keluarga. Ada terdiri dari 3 dusun.
Dusun Nyempen, Dusun Sabasa, Dusun Nyempen Dalam. Nah, 3 dusun ini wilayah kita luas, Pak. Luas. Nah, kita usahakan bagaimana tahun yang pertama kita dapat ya bantuan dari Pak Cimas air bersih. Habis itu kita bantu, habis itu kita anggarkan di situ pakai dana desa. Dana desa dan sampai saat ini ya kita kemarin tahun 2020 kemarin kita dapat dari APBN itu ada 1,4 miliar untuk air bersih. Jadi sekarang masyarakat Desa Siaga sudah sebagian menikmati air bersih. Jadi ada 665 kakak itu mungkin baru 30% yang sudah menikmati. Tapi kami saat ini sedang berjalan. Yaitu mudah-mudahan sesuai dengan visi program kepala desa, saya mencalonkan diri sebagai kepala desa pada waktu itu. Yang mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati salah satu air bersih. Dan juga kami tahun 2021 ini banyak program yang masuk di Desa Siaga ini. Banyak yang masuk di Desa Siaga ini, salah satu PTSL. PTSL itu saya Desa Siaga mendapatkan 1.500 Persil ya. Persil. Dan saat ini sedang melaksanakan pengukuran di lapangan. Ya, tahun 2018 kemarin 2016 sebagian masyarakat yang sudah mempunyai sertifikat pribadi, ada yang corona. Tahun ini masyarakat Desa Siaga sangat bersyukur. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah, provinsi, pusat bahwa Desa Siaga bisa mendapatkan PTSL ini 1.500 persen. Dan saat ini pengukuran sedang berjalan dengan baik. Nah, itu secara administrasi Pak saya gratiskan itu tanpa dipungut biaya SPT untuk saat ini. Ya, jadi tidak ada dibebankan kepada masyarakat, Rp1.000 pun tidak ada. Nah, itu saya bertanggung jawab kepada masyarakat saya sendiri. Nah, itu tujuan kita sebagai pemerintah. Nah, kita bisa bantu masyarakat, kita bantu masyarakat. Kalau kita tidak bisa bantu, bagaimana kita bisa bantu masyarakat? Nah, itu. Dan yang kedua, kami tahun ini mungkin salah satu pembangunan yang ada di Desa Siaga, maka itu kami sampaikan kepada masyarakat Desa Siaga, pemerintah Kabupaten Bengkayang, bahkan provinsi ini, kami bisa menyampaikan saat ini kami tidak bisa melaksanakan pembangunan dengan baik. Nah, kenapa? Kami tahun ini terdampak COVID ini sangat berpengaruh bagi desa kami. Nah, desa kami kemarin ada mendapatkan DD 820 sekian juta, dipotong 135 kepala keluarga yang mendapatkan BLT itu dikali 12 bulan sudah terkuras 486 juta. 486 juta ini berarti itu sudah siap dibagikan kepada masyarakat untuk yang terdampak COVID ini. Nah, berarti kami tidak bisa melakukan pembangunan, maka itu kami hari ini supaya pemerintah Kabupaten Bengkayang, provinsi bisa untuk mengalokasikan sedikit lah untuk wilayah Desa Siaga ini. Ada satu pembangunan kami. Ada satu jembatan yang di RT 01 sudah hancur, itu ditimbun tanah. Nah, itu kita sudah berapa kali musrembang, kita musluskan sampai saat ini belum ada. Jadi kami minta kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, karena ini ranahnya provinsi, ya itu tanggung jawabnya kami minta. Kalau yang tanggung jawab desa, ya itu ya tanggung jawab desa. Karena kami mau membangun itu Pak, salah satu jembatan yang tadi itu ya sangat-sangat besar, itu pakai dana desa pun kita juga tidak bisa. Ya, nah itu. Dan saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Bengkayang, apa yang saya sampaikan ini saya tidak dalam arti bukan tidak menghilangkan misalnya ya salah satu pembangunan yang ada dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang. Kami pembangunan yang ada aspal ini Pak 2015 ini, dari 2015 sampai sekarang belum dapat. Nah, mudah-mudahan bupati yang terbaru ini bisa memperhatikan salah satu Desa Siaga. Jadi
saya siap untuk membangun desa siaga ini sesuai dengan anggaran dana desa. Terima kasih. Demikian yang bisa kita langsung mendengar pembicaraan secara eksklusif bersama Kepala Desa Siaga Bapak Nandot. Ada beberapa program yang memang telah dicanangkan. Yang pertama, program desa di bawah pimpinan beliau memang sedang melakukan pembinaan terhadap anak muda. Hal ini dilakukannya supaya anak-anak muda di desa ini bisa tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik, misalkan peredaran narkoba, ya, curanmor dan lain sebagainya. Karena kepala desa melihat dia melakukan pembinaan terhadap pemuda ini sesuatu hal yang sangat fundamental, mempersiapkan generasi ke depan. Sehingga dalam program desa sedang dibuat lapangan bola, ya, sedang dibuat lapangan bola. Kepala desa menilai bahwa beberapa kali event yang dibuat di sini itu sangat berdampak baik kepada sektor ekonomi masyarakat setempat. Karena bayangkan hampir berapa 600 klipnya itu berapa 64 klip atau kelompok regu yang bisa dipertandingkan di dalam event-event sepak bola, dan ini memang mengundang begitu banyak orang yang masuk ke desa ini. Dan tentu para masyarakat di sini bisa mereka berdagang atau mereka bisa berjualan seperti es atau makanan-makanan ringan untuk mereka bisa bertahan hidup. Ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, mereka punya program adalah pengadaan air bersih. Nah, syukur menurut kepala desa tadi bahwa mereka mendapat kucuran bantuan dari pusat 1,4 miliar dan ini sudah sedang berjalan, sehingga hampir 30% masyarakat di desa ini sudah menikmati air bersih dan program ini terus berjalan. Nah, harapan kepala desa dengan bantuan yang ada bisa pada akhirnya seluruh warganya, seluruh masyarakatnya yang ada di desa ini bisa menikmati air bersih dengan baik sehingga mereka bisa layak hidup. Dan yang ketiga, beliau juga memang menyampaikan bahwa dengan keterbatasan anggaran desa memang agak sulit untuk beliau melakukan langkah-langkah lebih jauh. Misalkan beberapa jembatan jalan yang rusak, kebetulan di depan kantor desa ini jalan sudah merupakan status provinsi. Nah, beliau berharap agar supaya pemerintah provinsi juga bisa mengambil andil untuk bisa secara bersama-sama membangun desanya. Dan beliau juga berharap agar pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten, bupati, bisa memberikan anggaran khusus kepada daerah ini untuk membangun, karena hampir beberapa tahun ini memang desa ini sama sekali tidak mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Dan yang terakhir, beliau menyampaikan tadi bahwa di masa pandemi ini memang anggaran desa akhirnya banyak terkuras kepada bantuan langsung tunai kepada masyarakat, sehingga yang tadinya sudah direncanakan membangun program-program yang lain, karena pandemi ini akhirnya dana itu tersalurkan kepada bantuan langsung tunai. Nah, tentu dengan anggaran yang ada, beliau berjanji di akhir masa jabatannya akan melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dan beliau juga menyampaikan tadi bahwa ada program pusat namanya PTSL, dan beliau bersyukur karena desa siaga yang dibikinnya mendapat jatah 1.500 persil, dan ini memang sangat menguntungkan bagi warganya, sehingga warga-warganya sudah bisa menikmati baik SPT maupun sertifikat, mereka sudah menikmati. Dan menurut kepala desa, untuk mengurus SPT memang digratiskan, tidak dipungut Rp1 pun dari masyarakat. Oh, luar biasa pemirsa. Nah, kita berharap desa ini bisa berkembang, desa ini bisa maju, dan kita semua punya perhatian yang sama untuk bisa mendorong agar pemerintah bisa melihat tahun ini dan ke depan, sehingga desa ini di bawah pimpinan kepala desa Nandot ini bisa berjalan dengan maksimal. Ini tadi bincang-bincang eksklusif yang dapat kami sampaikan kepada pemirsa. Nah, demikian saya Jeffrey Tanamal, Poros Indonesia Hebat.